Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mariudi SEMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maliku Saleh. Kali ini kita akan sama-sama mengikuti mata kuliah Manajemen Strategi, dan lebih khususnya pada kali ini kita akan memformulasi strategi sebagaimana sudah kita lalui dua tahapan sebelumnya, yaitu analisis secara eksternal dan analisis secara internal. Dan kali ini kita masih menggunakan referensi yang sama, yaitu bukunya Whelan dan Hanger edisi ke-12. Outline kita kali ini adalah analisis situasional dengan menggunakan analisis SWOT, kemudian review visi dan misi, kemudian membuat alternatif strategi dengan menggunakan TOWS ataupun SWOT metrik, dan strategi bisnis. Sebagaimana di dalam model manajemen strategi yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya pada tahap awal formulasi strategi itu harus dilakukan itu adalah dengan menganalisis scanning terhadap environmental, yaitu pengamatan terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dan pada tahap yang kedua, berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan tadi, itu dilakukan formulasi strategi. Pada tahap yang ketiga, kemudian setiap perusahaan perlu melakukan implementasi strategi. Dan pada tahap yang terakhir, perlu melakukan evaluasi dan pengendalian strategi sebagai bahan evaluasi, kemudian memberikan feedback kepada setiap tahapan-tahapan yang ada sebelumnya. Formulasi strategi itu juga sering dikaitkan dengan perencanaan strategi ataupun perencanaan jangka panjang dan keterkaitannya dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan setiap bisnis. Analisis situasi itu merupakan proses menemukan strategi yang fit ataupun sesuai antara peluang yang ada di lingkungan eksternal, kekuatan yang ada di lingkungan internal, sementara pada sisi yang lain perlu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan yang ada pada lingkungan internal, dan juga perlu melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternal. Analisis SWOT juga sering ataupun merupakan singkatan daripada strength, weakness, opportunities, dan threat.
Peluang tidak selamanya memiliki nilai yang nyata bagi perusahaan, kecuali perusahaan memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang tersebut. Sehingga setiap peluang yang ada pada lingkungan eksternal itu perlu dimanfaatkan secara optimal oleh setiap perusahaan. Menurut Setro dan Peter, ada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar yang perlu dijawab oleh setiap perusahaan dalam upaya merumuskan strategi mereka. Yang pertama, kemana sesungguhnya perusahaan hendak diarahkan. Kemudian yang kedua, ke arah mana perusahaan bergerak sekarang ini. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan apakah yang paling signifikan yang sedang dihadapi oleh setiap perusahaan pada saat ini. Kemudian yang keempat adalah apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan secara lebih efektif di masa yang akan datang. Nah, apabila keempat pertanyaan tersebut mampu dijawab dan memiliki jawaban yang cukup baik sesuai dengan kondisi yang dihadapi, nah pada saat itulah analisis situasional itu perlu untuk dilaksanakan. Ada beberapa kritik yang dilakukan terhadap analisis SWOT, ataupun juga kadang-kadang para analis menggunakan istilah analisis TOWS, S, T, O, dan W. Yang pertama, terdapat banyak list ataupun daftar-daftar dalam menyusun analisis tersebut. Kemudian penggunaan bobot untuk merefleksikan prioritas-prioritas yang mungkin masih dianggap buram oleh sebagian orang. Yang ketiga, penggunaan kata ataupun frase yang ambigu sehingga menimbulkan makna yang berbeda bagi setiap pembaca. Pada sisi yang lain, kadang-kadang terdapat faktor yang sama yang dimasukkan ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Ada juga kritik yang diarahkan bahwasanya tidak ada kewajiban untuk memverifikasi opini terhadap data ataupun analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Kritik yang lain juga diarahkan kepada bahwasanya analisis SWOT itu masih hanya memerlukan satu level analisis saja, padahal analisis yang perlu dilakukan itu sangat berjenjang. Ada pula kritik yang menyatakan tidak ada link yang logis menuju implementasi strategi. Namun demikian, pada kali ini kita akan sama-sama melihat analisis SWOT dengan menggunakan matrik Strategic Factor Analysis Summary ataupun SFAS. SFAS meringkas faktor strategik perusahaan dengan mengkombinasikan faktor eksternal dari FAS, tabel, kemudian faktor internal dari tabel IFAS. Sebelum kita berlanjut lebih jauh terhadap materi SFAS, kita lihat beberapa profil ataupun iklan terhadap perusahaan Maytag yang kasusnya dilakukan sebagai bahan analisis di dalam materi ini. Selamat menyaksikan. Congratulations, it's Maytag. When you bring a Maytag appliance into your home, there's a little something extra inside. Tough, hard-working American dependability. So go ahead and load up these racks with family meals. Hand over all the dishes and pans, even the filthy ones. Because dependability means giving your stains a kick in the pants. So even when cornflakes dry into cement flakes. And when fishing trips go way better than expected, you can depend on Maytag to roll up its sleeves and clean up these sleeves. And use a little elbow grease to cut through this grease. Because dependability is what Maytag does. Maytag, what's inside matters. Baik, dari hasil informasi yang kita dapat dalam iklan dan profil perusahaan Maytag tadi, bahwasanya perusahaan Maytag ini bergerak di bidang produksi dan pemasaran terhadap produk-produk kebutuhan rumah tangga. Ada di dalamnya mesin cuci, kemudian
kulkas, kemudian kompor dan mesin pencuci piring dan lain sebagainya. Dan di dalam analisis kali ini kita akan melihat ESFAS yang hasil analisis sebelumnya menunjukkan secara IFAS perusahaan ini secara tabel IFAS perusahaan ini memiliki bobot perhitungan 3,05, di mana pada sisi kekuatan ada budaya, manajemen yang berpengalaman, integrasi vertikal, hubungan karyawan yang cukup harmonis, di mana sebagian besar dari mereka memiliki dedikasi yang cukup tinggi, dan orientasi internasional dari Hoover. Pada sisi kelemahan ada research and development yang berorientasi pada proses, saluran distribusi yang kurang maksimal, kemudian posisi finansial yang kurang menguntungkan, di mana mereka memiliki hutang pada berbagai pihak. Posisi keuangan secara global juga kurang baik, dan yang terakhir adalah fasilitas manufaktur yang kurang berkualitas. Nah, hasil analisis secara IFAS menunjukkan hasil tabel IFAS secara total nilai yang diperoleh itu adalah 3,05. Kemudian pada tabel IFAS nilai yang diperoleh itu adalah sebesar 3,15. Nah, kemudian dari kedua tabel ini dipilih faktor-faktor yang cukup dominan untuk dilakukan analisis ke dalam tabel ESFAS. Kenapa harus dipilih? Karena memang tidak mungkin tabel ESFAS untuk melakukan analisis secara mendalam. Ada 20 variabel yang kemudian dianalisis secara bersama-sama, sehingga akan lebih memudahkan apabila analisis itu dilakukan pada variabel-variabel yang cukup penting bagi perusahaan, dan ini harus dipilih dari sisi kekuatannya, kelemahannya, peluang dan ancamannya. Nah, berikut kita lihat hasil pilihan variabel-variabel yang sudah dipilih, dan pada sisi tabel IFAS ada 4 variabel yang sudah dipilih dan dimasukkan ke dalam tabel ESFAS. Kemudian pada tabel lingkungan eksternal ada 5 variabel yang dipilih dan dimasukkan ke dalam tabel ESFAS. Nah, di dalam tabel ESFAS terdapat tata cara dan mekanisme perhitungan yang mungkin sedikit berbeda dengan yang sudah dilakukan pada tabel IFAS dan tabel EFAS sebelumnya. Mekanisme yang pertama, pada kolom pertama ataupun strategic factor, maka di sana perlu dilakukan pendaftaran terhadap item-item dari EFAS maupun IFAS yang menurut analis paling penting. Setelah masing-masing faktor diindikasikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada kolom yang kedua, ataupun weight, ataupun bobot, lakukanlah pembobotan. Total bobot harus maksimal berjumlah 1. Pembobotan awal EFAS dan IFAS mungkin saja berbeda dengan pembobotan yang akan dilakukan di dalam tabel ESFAS. Pada kolom yang ketiga, ataupun kolom rating, ataupun kolom peringkat, yang perlu dilakukan di sana adalah bagaimana manajemen perusahaan merespon masing-masing faktor strategis yang sudah dipilih tadi. Rating yang diberikan bisa saja sama, tetapi bisa saja berbeda dengan rating yang diberikan di dalam tabel IFAS dan tabel EFAS. Pada kolom yang keempat, ataupun kolom skor terbobot, kalikanlah rating yang ada di dalam kolom 2 dengan nilai yang ada di dalam kolom 3. Kolom kelima itu dipergunakan untuk menentukan durasi, sehingga di dalam kolom yang kelima ini perlu dilakukan penandaan terhadap masing-masing faktor sesuai dengan identifikasi apakah dia tergolong ke dalam strategi short term kurang dari 1 tahun, intermediate term 1-3 tahun, ataupun long term lebih daripada 3 tahun. Pada kolom yang keenam, gunakanlah kolom ini sebagai
kolom bantu untuk menempatkan komentar-komentar ataupun keterangan dengan cara boleh mengulangi komentar yang ada di dalam tabel IFAS dan EFAS, tetapi juga boleh dilakukan secara berbeda. Dan hasil analisis menunjukkan dari ke-9 faktor yang sudah dipilih tersebut, maka total skor yang dihasilkan dari tabel ini itu berjumlah 3,05 dengan penentuan durasi masing-masing variabel itu sesuai dengan kebutuhan. Satu variabel dikelompokkan ke dalam durasi jangka pendek, kemudian 4 variabel dikelompokkan ke dalam durasi jangka menengah, sementara ada 4 variabel yang lain juga ditempatkan ke dalam durasi jangka panjang. Nah, kemudian analisis situasional, bagaimana setiap perusahaan menemukan ceruk pasar yang menguntungkan. Ceruk pasar yang menguntungkan di sini dimaknai dengan di mana setiap organisasi dapat menggunakan kompetensi inti untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa peluang pasar. Dan ceruk pasar tersebut cukup besar untuk satu perusahaan untuk dapat memuaskan permintaan konsumen mereka. Sehingga di dalam menentukan ceruk pasar ini, salah satu strategi yang bisa digunakan itu adalah sweet spot, di mana perusahaan dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing. Nah, ini adalah contoh daripada strategic sweet spot, di mana pada lingkaran yang sebelah kiri paling atas yang berwarna biru itu adalah wilayah kerja ataupun kompetensi yang dimiliki oleh kompetitor, dan pada sisi di sebelah kanan lingkaran yang kemudian apa yang sebenarnya nilai apa yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan. Setiap perusahaan, coba kita lihat pada lingkaran yang ada di bawah yang berwarna biru, perusahaan harus bisa memberikan kompetensi dan nilai-nilai yang diharapkan oleh konsumen yang berada pada wilayah arsir sebagaimana tercantum di sana, sweet spot, dan itu tidak bisa dilakukan oleh pesaing. Ini merupakan keunggulan kompetitif yang cukup kuat yang harus diciptakan oleh setiap perusahaan, dan perusahaan harus jeli menganalisis apa yang dimiliki oleh kompetensi apa yang dimiliki oleh pesaing, dan pada sisi yang lain nilai lebih apa yang diharapkan oleh setiap konsumen. Baik, setelah selesai maka perusahaan perlu mereview visi dan juga tujuan. Langkah ini mencakup peninjauan ulang terhadap misi dan tujuan perusahaan. Saat ini harus dibuat sebelum alternatif strategi-strategi yang lain dibuat dan dievaluasi. Permasalahan kinerja dapat muncul dari pernyataan misi dan tujuan yang tidak cocok. Bisa jadi misi tersebut terlalu sempit ataupun bahkan misi tersebut terlalu luas. Nah, setelah selesai perusahaan menyusun misi dan tujuan mereka, maka langkah selanjutnya adalah menyusun alternatif strategi dengan menggunakan TOWS metrik ataupun metrik SWOT. Metrik ini menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat digabungkan dengan kekuatan dan kelemahan internal untuk menghasilkan paling tidak 4 alternatif strategi yang mungkin. Yang pertama, menyediakan sarana dan ide alternatif strategi. Kemudian yang kedua, memaksa manajer untuk menciptakan berbagai macam pertumbuhan dan strategi penghematan. Yang ketiga, digunakan untuk menghasilkan strategi perusahaan dalam bisnis. Di dalam matrik SWOT ataupun TOWS ini, perusahaan perlu mengidentifikasi kembali faktor internal yang berpengaruh dan faktor eksternal yang berpengaruh. Baik dari sisi kekuatan, itu biasa disimbolkan dengan strength ataupun S, kelemahan weakness ataupun W, peluang opportunities ataupun O, dan ancaman threat ataupun T. Nah, ada 4 alternatif strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, itu perpaduan antara kekuatan dan peluang ataupun strategi SO.
Setiap perusahaan perlu memformulasikan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pada sisi yang lain, perusahaan juga bisa memiliki alternatif strategi perpaduan antara kelemahan dan peluang. Strategi yang bisa dirancang di sini adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan peluang untuk mengantisipasi semua kelemahan-kelemahan mereka. Alternatif yang ketiga itu adalah perpaduan antara kekuatan dan ancaman ataupun strategi SO. Perusahaan dapat menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada. Alternatif yang keempat, perpaduan antara kelemahan W dan ancaman T. Perusahaan perlu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman-ancaman yang ada. Nah, dari matriks tersebut, maka perusahaan Maytag merumuskan alternatif strategi mereka sebagai berikut. Pada strategi SO ada dua alternatif pilihan strategi. Pada strategi WO ada dua pilihan alternatif strategi. Kemudian pada strategi ST ada tiga pilihan alternatif strategi. Pada strategi WT ada tiga alternatif strategi. Semua alternatif ini bisa dipergunakan oleh perusahaan, baik secara satu persatu maupun penggabungan ataupun penggunaan alternatif secara simultan. Nah, dalam hal ini perusahaan sudah memiliki berbagai macam alternatif strategi mereka. Tinggal bagaimana perusahaan selanjutnya adalah memilih alternatif tersebut yang cocok dan tepat untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Dan tentunya analisis ini sudah cukup baik karena melibatkan analisis secara internal dan analisis secara eksternal. Strategi bisnis fokus pada peningkatan posisi kompetitif perusahaan ataupun produk ataupun jasa unit bisnis dalam industri yang spesifik atau segmen pasar yang dilayaninya. Strategi bisnis terdiri dari strategi kompetitif dan strategi kooperatif. Strategi kompetitif diperkenalkan oleh Porter. Di dalamnya ada strategi lower cost strategi dan differentiation strategi. Low cost strategi berhubungan dengan kemampuan perusahaan atau unit bisnis untuk merancang, memproduksi, dan memasarkan produk yang lebih efisien dibandingkan pesaing mereka. Differentiation strategi berhubungan dengan kemampuan perusahaan atau unit bisnis untuk menyediakan nilai yang unik ataupun superior kepada pembeli dalam hal kualitas produk, fitur-fitur yang khusus, ataupun layanan-layanan purna jual yang cukup spesifik. Dan strategi ini dikenal dengan generic strategi. Nah, berikut kita lihat ada secara sederhana ada tiga alternatif strategi di sini: lower cost, differentiation, dan fokus. Fokus kemudian bisa berkembang ke arah cost leadership fokus, kemudian differentiation fokus. Secara lebih lengkapnya kita bisa melihat animasi yang ditampilkan berikut ini. Michael Porter suggested that generic strategies can be defined by two key dimensions: the scope of the strategy and the source of the competitive advantage. For scope, the company could target a broad market or a narrow focused market. For the source of competitive advantage, the company could either be the low-cost leader or a differentiator. The result is these four quadrants that represent the four generic strategies: overall cost leadership, differentiation, cost focus, and differentiation focus. Cost leadership is really about being the low-cost provider for a broad customer base. Examples of companies that do this include Dell Computer, Amazon.com, and Walmart. These companies all offer products that are pretty similar to other products in the marketplace, but they have lower costs. These low costs allow them to consistently capture higher profits than their competitors. Differentiation is really about doing something different that makes your broad market customers willing to pay more for your products and services. Examples of companies that do this include Harley-Davidson and Apple. These companies offer products that customers really want,
and so customers are willing to pay high prices for them. These higher prices allow these companies to consistently capture higher profits than their competitors. Cost focus is basically a cost leadership strategy in a narrow or focused market. Aldi is a great example of a focused cost leader. Aldi targets a very narrow and extremely price-sensitive customer, but only carries the products they can offer at a huge discount. They strategically locate close to traditional supermarkets so that these penny-pinching extreme customers can still go somewhere close by to get the other things they need that Aldi doesn't carry. Differentiation focus is basically a differentiation strategy in a narrow or focused market. Ducati motorcycles is a great example. They target a narrow slice of performance-focused motorcycle enthusiasts. Ferrari is another example. They target performance-focused drivers who have millions to play with. So generally, you can select any one of these 4 generic strategies in your efforts to achieve a competitive advantage. It is very difficult, however, to try to do more than one. Companies that try to do more than one frequently get stuck in the middle. You see, when you cut costs aggressively, then you also tend to cut product features and services. Thus, it is very hard to clearly differentiate your product when you are aggressively pursuing a low-cost strategy. At the same time, you often have to spend money to make your product somehow better than the other products out there. Doing so is clearly inconsistent with a cost leadership strategy. The main activities you engage in to become a cost leader are simply inconsistent in most cases with the main activities you engage in to be a differentiator. Getting stuck in the middle is a pretty unhappy place to be. Your products aren't different enough for customers to be willing to pay more, but they also aren't cheap enough for customers to choose you for your bargain prices. You are left without any clear unique value for the customers you're trying to woo. So while some companies have in fact found ways to do both, it is usually wise to choose one and stick with it. Understanding when some companies are able to do both is a topic for another mini lecture. Ya, baik, kita sudah sama-sama menyaksikan animasi yang ditampilkan di dalam generic strategi tersebut. Secara lebih ringkas, cost leadership itu berhubungan dengan strategi kompetitif biaya rendah yang tujuannya untuk pasar yang lebih luas, membutuhkan fasilitas yang efisien, pengurangan seluruh biaya-biaya yang ada, kontrol terhadap biaya overhead, menghindari pelanggan yang marginal, minimalisasi terhadap biaya, seluruh biaya, research and development, layanan, tenaga penjualan, iklan, dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan menciptakan produk ataupun jasa yang dianggap di dalam industri sebagai sesuatu yang unik, superior, berkualitas, lebih baik dibandingkan pesaingnya, yang dapat diasosiasikan dengan desain, citra merek, teknologi, fitur, jaringan dealer, dan customer service. Cost focus berhubungan dengan strategi kompetitif biaya rendah yang berfokus pada kelompok pembeli ataupun pasar geografis tertentu. Differentiation focus berhubungan dengan bagaimana perusahaan berkonsentrasi pada kelompok pembeli tertentu, segmen lini produk, ataupun pasar geografis untuk melayani kebutuhan pasar yang strategis secara lebih efektif dibandingkan pesaingnya. Ini beberapa pilihan strategi kompetitif porter yang kemudian ternyata di dalamnya juga masing-masing mengandung resiko di dalam pilihan strateginya, ya. Resiko terhadap cost leadership, resiko terhadap diferensiasi, dan resiko terhadap fokus. Tetapi apapun resikonya, tentunya perusahaan harus memilih salah satu di antara strategi-strategi tersebut. Ada beberapa isu di dalam strategi kompetitif. Ada istilah di sana stuck in the middle, ketika perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif sama sekali dan ditakdirkan untuk memiliki kinerja di bawah rata-rata perusahaan yang lain, maka perusahaan terjebak di tengah-tengah kompetisi tersebut. Kemudian perusahaan entrepreneurial mengikuti strategi fokus, di mana produk dan jasa mereka fokus pada kebutuhan pelanggan dalam segmen pasar dan membedakan segmen tersebut berdasarkan kualitas dan layanan. Beberapa pilihan strategi kompetitif yang ditawarkan di sini
ya, sedikitnya ada 8 ya. Performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality. Struktur industri dan strategi kompetitif, diantaranya ada fragmented industri, di mana banyak perusahaan kecil dan menengah berkompetisi untuk pangsa pasar yang relatif kecil dari total pasar. Kemudian ada consolidated industry, di mana dominasi oleh beberapa perusahaan besar dalam industri tertentu. Ada istilah lagi kompetisi tinggi, hyper kompetitif, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ya. Dalam hal ini, keunggulan kompetitif dalam pasar yang kompetitif tinggi dicirikan oleh serangkaian inisiatif berkelanjutan jangka pendek yang mengganti produk saat ini dengan produk-produk baru sebelum pesaing dapat melakukannya, mengarahkan kepada pendekatan lebih pada taktik jangka pendek. Strategi bisnis di dalamnya ada overall leadership, ada diferensiasi, dan fokus. Tentunya di dalam kompetitif strategi ini menuntut berbagai macam skill dan kualitas sumber daya yang memadai untuk bisa mencapai penggunaan strategi tersebut. Di dalam pelaksanaannya tentunya waktu yang tepat untuk menerapkan strategi tersebut sangat berpengaruh, dan ini dikenal dengan timing taktik. Pemilihan lokasi juga sangat menentukan ya, taktik di mana perusahaan harus berperang dengan para pesaingnya. Alternatifnya, taktik ini dapat dibagi menjadi 2, ofensif taktik ataupun menyerang, dan bertahan ataupun defensif taktik. Pilihan strateginya kita bisa melihat di dalam tampilan layar. Ofensif taktik, menyerang, ya, di antaranya ada serangan secara frontal berhadapan langsung antara satu produk Grand Livina dengan Kijang Innova, di mana Grand Livina mengusung tema Kijang Killer. Kemudian ada manuver mengapit, menyerang pada sisi-sisi lemah tertentu. Kemudian serangan secara bypass, membuat produk pesaing tidak berguna, mengepung, ataupun hit and run, ataupun perang gerilya. Pilihan yang lain juga dapat dilakukan dengan defensif taktik, ataupun strategi bertahan. Yang pertama adalah meningkatkan hambatan struktural, dari mulai supplier sampai dengan pelanggan. Kemudian meningkatkan pembalasan yang diharapkan atau melakukan serangan-serangan balasan terhadap serangan yang dilakukan sebelumnya oleh para pesaing. Dan pilihan yang ketiga adalah menurunkan rangsangan untuk menyerang. Apabila perusahaan melakukan pemotongan terhadap semua biaya dan bisa menurunkan harga, maka low price itu sungguh tidak menarik sama sekali bagi pesaing, karena itu berkontribusi terhadap low profit. Strategi kompetitif digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di dalam industri dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Bisa berupa kolusi atau juga bisa berupa aliansi strategis. Aliansi strategis biasanya dapat digunakan untuk mendapatkan ataupun mempelajari kemampuan yang baru, untuk mendapatkan akses bagi pasar yang spesifik, mengurangi resiko finansial, ataupun mengurangi resiko politik. Ada beberapa tipe perjanjian kerjasama, ada mutual service, konsorsia, ada joint venture, ada license agreement, dan lain sebagainya. Value chain partnership ataupun aliansi dengan supplier dan distributor utama juga merupakan pilihan yang bisa dipilih. Demikian materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas.
Tetap jaga kesehatan selalu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di dalam materi yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.